Membahas mengenai apa sih itu tasawuf. Apa sih Mbak Zahra tasawuf itu? Nah, menurutku ya, tasawuf itu adalah ilmu dalam Islam yang fokus pengalamannya langsung kepada Allah secara batiniah. Jadi secara individu dan itu bersifat objektif. Tasawuf juga mengajarkan kita nih bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperindah diri dengan akhlak yang baik. Contohnya bisa dengan ikhlas, sabar, bersyukur, tawakul, dan amanah. Nah, orang yang mengamalkan ilmu tasawuf ini disebut sebagai sufi. Tujuan bertasawuf itu apa sih? Tujuannya yang utama ya, itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan semaksimal mungkin yang bisa hambanya lakukan. Terus tujuan lainnya itu bisa untuk sebagai pembersih hati. Jadi pembersih hati itu maksudnya menghilangkan sifat-sifat negatif kita. Jadi kita itu nggak memikirkan lagi nih kehidupan duniawi, kita fokusnya kepada akhirat. Terus bisa untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran di sini bisa untuk mencari makna hidup. Jadi seseorang dan tujuan hidup itu untuk apa? Terus yang terakhir untuk jiwa yang damai. Misalnya nih untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian hati manusia. Kan kita tadi udah tahu apa itu pengertian tasawuf dan tujuannya. Sekarang aku mau tahu nih awal mula munculnya tasawuf itu gimana sih, Vanes? Kalau dilihat dari sisi historisnya, awal munculnya tasawuf itu pada zaman Nabi dan sahabat. Mereka melakukan kontemplasi hidup sujud atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh sufi pada masa setelahnya. Namun, sesuai karena perkembangan sosial dan politik masyarakat Islam pada masa itu, hal ini menyebabkan masyarakat Islam pada masa itu melakukan pencarian spiritual. Jadi mereka lebih mendalami ajaran itu Ya, yang kemudian zuhud itu tadi berkembang menjadi ilmu tasawuf. Nah, selanjutnya fokus ajaran tasawuf tuh kayak gimana sih? Jadi fokus ajaran ilmu tasawuf itu lebih menekankan dalam aspek batinnya, yang mana tidak dapat dilihat secara mata lahiriah. Nah, dalam kaitan kehidupan, tasawuf berfokus pada kehidupan di akhirat daripada dunia yang fana. Nah, kesimpulannya, tasawuf itu berfokus pada penafsiran batinnya seseorang daripada penafsiran lahiriah seseorang. Oh, jadi fokusnya itu dia itu udah nggak peduli sama dunia nih. Iya, Jadi fokusnya cuma pada akhirat gitu. Oh, dan aku tuh punya satu contoh tokoh sufi terkenal, namanya adalah Robiah Al-Adawiyah. Dia itu terkenal karena kecintaannya kepada Allah yang sangat mendalam. Jadi dia itu udah nggak mikirin nih apa itu surga atau neraka. Di pikirannya itu cuma gimana cara dia bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Cerita sedikit ya. Jadi mungkin dia adalah seorang budak. Nah, saat menjadi budak itu dia mengembangkan kecintaannya pada Allah. Nah, setelah dibebaskan, beliau memilih untuk hidup sebagai petapa dan menghindari kehidupan duniawi dan fokus pada ibadah. Nah, setelah itu dia mengenalkan ajaran tentang cinta murni kepada Allah yang mengutamakan cinta tanpa pamrih dan menolak gagasan bahwa ibadah itu diciptakan untuk mendapatkan surga atau menghindari neraka seperti yang awal tadi. Terus dia itu juga menolak banyak lamaran orang karena dia itu berpendapat atau menganggap bahwa kalau nikah itu menghalang-halangi dia untuk beribadah kepada Allah. Jadi dia itu udah cukup berdoa dan sendiri, jadi udah gak butuh apapun lagi di dunia ini. Terus dia tuh menganggap cinta pada Allah itu sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Nah, kisah beliau inilah yang menjadi inspirasi para sufi setelahnya. Jadi kisahnya mengajarkan pentingnya hubungan yang intim dengan Tuhan tanpa mengharapkan imbalan apapun.
Gimana sih praktik dalam bertasawuf itu? Nah, dalam ajaran tasawuf sendiri ya, kedekatan dengan Allah itu nggak langsung secara cuma-cuma gitu atau instan. Jadi melalui perjalanan atau proses yang panjang. Nah, proses ini dinamakan tarekat, yang artinya itu jalan yang ditempuh oleh para sufi. Nah, dalam tingkatan bertasawuf ini atau proses bertasawuf itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada syariat. Syariat itu kayak menganggap ibadah itu hanya sebatas kewajiban. Jadi kalau kamu sholat nih, kamu tuh cuma sebatas aku sholat karena untuk menggugurkan kewajibanku kepada Allah. Nah, yang kedua itu ada tarekat, itu metode yang ditempuh oleh para sufi ini yang tadi disebutin di awal. Contohnya itu bisa dengan puasa, hal-hal yang sunnah gitulah. Terus yang ketiga ada hakikat. Di hakikat ini tuh sudah mengenal lebih dalam tentang tasawuf. Contohnya tuh kalau orang diberi karomah atau ijazah gitu. Terus yang terakhir itu adalah makrifat. Makrifat ini adalah puncak dari tingkatan tasawuf ini. Nah, di tahap ini tuh orang udah sangat dekat dengan Allah dan telah mengerti nih atau memahami hakikat tentang dirinya sendiri atau tujuan hidupnya seperti itu. Kayak Sufi Rabi'ah al-Adawiyah lah. Metode dalam bertasawuf itu apa aja sih? Boleh tolong sebutin. Nah, jadi metode dalam bertasawuf itu dibagi menjadi 6 tinjauan. Yang pertama ditinjau dari pengalaman yang kita kenal sebagai tasawuf salafi, tasawuf sunni, dan tasawuf falsafi. Nah, yang kedua kita tinjau dari tujuannya yang biasa kita kenal dengan tarekat akhlaki dan irfani. Yang ketiga ditinjau dari aspek pikir dan tarekat atau yang biasa kita sebut dengan riyadhah. Nah, ini biasanya disebut dengan tasawuf tarekat dan non tarekat. Yang keempat ditinjau dari materi kajiannya, dikenal sebagai tasawuf akidah, tasawuf ibadah, dan tasawuf akhlak. Yang kelima ditinjau dari ilmuannya, biasanya disebut dengan tasawuf praktis dan teoritis. Yang kelima ditinjau dari kehidupan manusia yang biasanya disebut dengan tasawuf metafisis, tasawuf kosmologi, tasawuf eskatologi, dan tasawuf psikologi. Jadi metode dalam bertasawuf itu ada bermacam-macam. Jadi nggak hanya dari satu aspek kehidupan aja ya, jadi bisa dari macam-macam aspek. Jadi kan udah kamu sebutin nih, metode dalam bertasawuf itu ada banyak banget aspek-aspeknya. Boleh nggak? Aku mau tahu nih satu contoh metode yang biasanya dilakukan oleh para ulama atau para sufi itu yang seperti apa sih? Kita ambil dari aspek riyadhah ya, karena yang sering dipakai oleh para sufi. Jadi riyadhah adalah latihan untuk membersihkan hati atau jiwa. Contoh-contoh dari riyadhah ini biasanya mereka melakukan zikir, sholat, puasa. Nah, yang paling sering ini adalah berpuasa. Nah, biasanya para sufi itu melakukan puasa rutin. Oh ya, Tujuannya itu untuk meningkatkan konsentrasi dalam berdoa atau bermeditasi. terus itu meningkatkan konsentrasi dalam berdoa atau bermeditasi untuk mencapai ketenangan gitu ya, atau konsentrasi gitu. Selanjutnya, bagaimana sih paradigma dalam bertasawuf itu? Nah, paradigma bertasawuf itu dibagi menjadi dua aliran utama. Yang pertama itu ada tasawuf sunni. Nah, tasawuf sunni itu dasar ajarannya adalah Al-Quran dan hadis. Terus tasawuf ini tuh menekankan pada praktik dan ibadah. Terus tujuannya itu adalah mencapai kedekatan dengan Allah lewat zikir dan muamalah yang baik. Nah, pendekatan ini lebih tradisional dan kadang terhubung dengan komunitas tarekat tertentu gitu. Terus yang selanjutnya tasawuf falsafi. Dasar ajarannya tasawuf ini tuh filosofis untuk memahami aspek spiritual. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencapai kebenaran universal. Tuh, terus serta memahami hakikat realitas, hakikat kenyataan.
terus pendekatannya itu lebih ke arah abstrak dan intelektual. Aku mau tahu nih bagaimana proses perkembangan tasawuf nih. Kan tasawuf itu udah ada sejak zaman dulu ya, sampai sekarang juga masih ada. Aku mau tahu nih gimana proses perkembangannya. Proses perkembangan ilmu tasawuf ya. Jadi perkembangan proses ilmu tasawuf itu dibagi menjadi dua masa, yaitu tasawuf klasik dan tasawuf modern. Tasawuf klasik adalah tasawuf yang belum mengenal istilah maqamat dan ahwal, tapi masih fokus pada akhlak mulia. Terus maqamat itu apa? Sama ahwal itu apa? Tingkatan seseorang untuk mencapai Tuhannya. Sedangkan ahwal itu pengalaman seorang sufi yang sudah mencapai tingkat tasawuf paling tinggi atau sudah mencapai tingkat sedangkan tasawuf ini adalah tasawuf yang berkembang sejak zaman tasawuf. Jadi perkembangannya itu nggak pasti, jadi nggak ada definisi secara pasti. Ngomong-ngomong tentang tasawuf modern nih, implementasi tasawuf di masa modern ini itu penting nggak sih? Kalau menurutku ya, penting atau enggaknya implementasi tasawuf di masa sekarang ini penting sih, karena dengan tasawuf itu, ilmu-ilmu dalam tasawuf itu bisa memberikan dampak positif atau kontribusi positif dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Jadi misalnya kalau kita lagi banyak tekanan nih, capek banget kuliah, capek banget hidup, banyak masalah datang, itu kita bisa melakukan apa ya, nggak melakukan, mengalihkan rasa capek itu atau rasa lelah itu dengan cara berzikir. Kan berzikir kan tujuannya untuk menenangkan jiwa ya, jiwa dan jiwa batinnya seseorang muslim. Terus juga dapat mengurangi kecemasan juga. Jadi teman-teman, kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah ilmu tasawuf merupakan studi tentang aspek spiritual dalam Islam yang fokusnya pada pembersihan jiwa, pengendalian hawa nafsu, serta kedekatan dengan Allah. Melalui praktik seperti zikir, puasa, dan mujahadah, tasawuf juga bertujuan untuk mencapai muqamat atau tingkatan spiritual dan ahwal, yaitu pengalaman batin yang mendalam. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang berfokus pada penafsiran batinnya seseorang dan lahiriah seseorang. Demikian diskusi dari kami. Mohon maaf apabila dalam kami berdiskusi ada kekurangan, karena kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.